Apa itu sensus pertanian? Apa sih pentingnya statistik pertanian? Kenapa harus ada data statistik pertanian? Kupikir bikin publisitas terkait sensus pertanian itu perkara gampang. Sudah 2 draft, tapi ditolak semua. Apa udah, aku nyerah aja. Pak, ini draft yang sudah saya susun kemarin. Oke. Loh, ini masih kurang. Masalahnya dan solusinya tolong ditambah. Ya. Tolong diperbaiki lagi. Ya, sudah Pak, kalau begitu saya revisi lagi nanti. Terima kasih Pak. Terima kasih. Draft yang udah masuk katanya terlalu normatif. Isinya kurang dalam, gak ada hal yang baru katanya. Padahal isinya udah jelas-jelas sesuai dengan tujuan sensus pertanian. Sensus pertanian ada karena sektor pertanian merupakan sektor yang dapat memberikan kontribusi yang banyak pada perekonomian negara. Tingginya sumbangan devisa yang dihasilkan dari pesatnya perkembangan sektor agribisnis maupun penghasil bahan baku bagi industri hilir yang mengolah hasil pertanian menunjukkan bahwa sektor pertanian dapat bertahan dalam masa pandemi COVID-19. Atau mau yang lebih resmi, pakai bahasa-bahasa tingkat tinggi biar kelihatan elegan. Kayak menyediakan tolak ukur dan struktur data pertanian sampai unit-unit terkecil guna kebermanfaatan agenda global sebagai indikator sektor pertanian dan isu strategis yang ada di RPJMN dan pemanfaatan cost effective data collection tool and methodology yang direkomendasikan FAO. Apalagi sih? Pak, ini draft yang kemarin saya sudah revisi. Oke, saya baca dulu ya. Aduh, ini masih banyak, masih ada yang salah ini, Mas. Tolong diperbaiki deh, ya, tolong diperbaiki. Bisa perbaiki dulu. Kasih Pak, permisi. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Sehat, Mas? Halo, Pak. Sehat. Gimana, Pak? Ya, biasa dari lapangan. Kenapa, Mas? Lupa banyak pikiran saya lihat ini. Ya Pak, lagi jenuh aja nih. Banyak kerja. Baru sementara kerja satu, ada lagi yang lain. Ya, memang begitu kerja di BPS. Saya saja mitra lama tidak pernah kelar-kelar pekerjaan di BPS, Mas. Bapak nggak bosan kerja terus begitu? Iya sih. Tapi kalau sekarang ini alhamdulillah saya masih senang-senangnya karena baru habis bayar uang sekolah anak saya. Alhamdulillah dari honor pendataan. Alhamdulillah. Tapi kadang saya juga kalau di pendataan yang lupa banyak-banyaknya saya kadang kurang semangat sih, dan saya tidak tahu kapan saya jadi mitra ini mendata sampai kapan, saya kurang tahu. Tapi pada saat ini saya masih semangat-semangat. Semangat, Mas. Assalamualaikum, Mas.
Waalaikumsalam, Pak. Hari ini saya ajak jalan Mas ya. Insya Allah saya akan ajak ke tempat yang baru yang nggak bisa dibayangkan oleh Mas Far. Insya Allah kita akan jalan-jalan ke tempat pendataan. Oke Mas? Ternyata ini yang tidak pernah kita lihat di sekitar. Kita baru aja memulai perjalanan. Kita kadang merasa sudah bisa memberikan apa yang bisa kita lakukan dengan baik. Tapi sekarang mata dan hati kita terbuka lagi di sini. Aku memang udah hidup di zaman yang serba maju. Tapi ternyata belum semuanya merasakannya. Bahkan di tempat yang hanya berjarak 15 menit dari ibu kota kabupaten, nggak ada yang mudah untuk membuat sebuah perubahan. Selangkah demi selangkah, jatuh lalu bangkit. Kuncinya adalah terus bergerak. Saya ingat sekarang Mas, kalau semangat saya lagi turun, saya malah milih turun ke lapangan, ke tempat yang saya bikin lebih bersyukur. Di sini kita gak cuma mengumpulkan data sekedar untuk menyelesaikan pekerjaan, tapi kita juga membantu memotret apa yang di lapangan, yang kita tuangkan di dalam kertas. Siapa tahu kan Mas, bisa memantau pemerintah, mengetahui kondisi masyarakatnya. Jadi kebijakan yang dibuat beneran bisa berdampak langsung ke mereka. Bisa jadi petani ini gak punya wadah untuk bersuara, tapi kita punya loh Mas, walaupun sedikit. Kan katanya data lebih mahal dari minyak kan Mas? Menghitung apa saja yang kita dapat dari dunia ini, rasanya 10 jari tangan pun tidak akan cukup. Tapi menghitung apa yang sudah kita berikan untuk dunia ini, rasanya 1 jari pun belum tentu ada. Dan inilah perjalanan pejuang data yang datangnya dari hati, yang membawa kita bergerak mengisi ruang kosong dalam diri. Tapi ini bukan untuk kami, ini untuk mereka, para petani yang juga punya mimpi. Bahagia itu terasa berkali-kali lipat ketika kita bisa membahagiakan orang lain. Dan ini bukan tentang apa yang kita punya, tapi tentang apa yang bisa kita lakukan untuk orang-orang di sekitar kita. Inilah makna kebahagiaan yang kutemukan.